Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini saya akan membahas tentang materi IPA kelas 8 SMP. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah getaran dan gelombang. Materi ini kita bagi dua video ataupun dua bagian. Bagian pertama tentang getaran dan bagian yang kedua tentang gelombang. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu getaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda di sekitar kita yang bergetar. Misalnya, ayunan. Ketika kita tarik ayunan bayi, itu kita lepaskan, maka ayunan tersebut akan bergetar. Kemudian senar gitar, ketika kita petik, itu senar akan bergetar. Begitu juga dengan benda-benda yang lain, ketika kita pukul akan bergetar. Nah, seperti apa getaran tersebut? Ini sebagai contoh. Di sini adalah ayunan bandul. Coba diperhatikan animasi daripada ayunan bandul tersebut. Nah, di sini gerakan daripada bandul ini mengikuti gerakan bola yang ada di samping. Ini bola bergerak dari A, B ke C, dan kembali ke B dan ke A, dan seterusnya dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan bandul tersebut. Jadi gerakannya mengikuti gerakan bola pada animasi. Nah, pada titik A ini dinamakan dengan simpangan. Dan titik B ini adalah titik keseimbangan ataupun titik kesetimbangan, dan C ini juga simpangan. Nah, dari sini dapat kita jelaskan bahwa getaran itu merupakan gerakan yang berulang-ulang. Nah, coba kita perhatikan contoh yang lain. Ini contoh berikutnya pada pegas. Nah, sekarang kita perhatikan pegas yang digantungkan sebuah beban, di mana beban pegas itu mula-mula berada pada titik A. Nah, sekarang coba diperhatikan animasinya. Kemudian pegas naik melewati titik kesetimbangan, terus ke titik C, kembali lagi ke B, terus ke A, dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dari dua contoh tersebut, itu dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik secara berkala ataupun teratur yang melalui titik kesetimbangan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ini gambar daripada ayunan bandul yang pertama. Ini titik A, titik D, titik B, titik E, dan titik C. Jika mula-mula benda berada di titik B, kemudian kita simpangkan ke titik A, maka setelah kita lepaskan,
bandul ini akan berayun melewati titik D, titik B, titik E, titik C, dan kembali ke titik E, ke titik B, ke titik D, dan titik A. Nah, titik A ini adalah simpangan terjauh yang dapat ditempuh oleh bandul. Begitu juga dengan titik C. Jadi pada saat bandul mencapai titik C ini, dia akan kembali lagi ke titik E. Terus ke titik B, ke titik D, dan ke titik A. Dan kembali lagi. Jadi A dan C ini adalah simpangan terjauh. Kita kenal juga dengan simpangan maksimum. Ataupun disebut juga dengan amplitudo. Sedangkan dari D ke B ini disebut simpangan. Itu jarak dari titik keseimbangan ke titik D ini disebut simpangan. Begitu juga jarak dari titik B ke titik E ini juga disebut dengan simpangan. Sekarang kita coba lanjutkan. Jadi pada bandul ataupun pada pegas, setelah kita simpangkan dia akan berayun. Dan ayunannya ini semakin lama semakin melambat. Ini kita coba, ini kita simpangkan. Ini kita atur kecepatan simpangan. Perbesar sudut simpangan ini. Nah, coba diperhatikan gerakan bandul tersebut. Setelah kita simpangkan, kita lepaskan, dia akan berayun. Ayun secara berulang. Dan semakin lama ayunannya ini semakin melambat. Dan akhirnya berhenti pada posisi kesetimbangan. Jadi yang menyebabkan gerakan ayun itu melambat, itu adalah gaya pemulih sebesar F. Besarnya gaya pemulih ini akan mengecil seiring dengan berayunnya bandul. Sedangkan pada titik kesetimbangan itu besar gaya pemulihnya sama dengan 0. Adapun kecepatan benda, kecepatan gerakan benda pada titik kesetimbangan itu adalah maksimum. Jadi pada saat benda mencapai simpangan maksimum, itu kecepatannya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, besaran apa saja yang terdapat pada getaran ini? Di besaran-besaran fisika yang terdapat pada getaran, itu yang pertama, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu ada amplitudo, kemudian simpangan, kemudian periode, kemudian waktu, dan juga frekuensi. Nah, sebelum kita jelaskan satu persatu tentang besaran-besaran yang terdapat pada getaran, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, bagaimana yang dimaksud dengan satu getaran itu sendiri. Jadi satu getaran itu adalah satu kali melakukan gerakan bolak-balik, yaitu satu kali pergi dan satu kali pulang. Itu dinamakan dengan satu getaran. Sedangkan banyaknya getaran tiap detik itu disebut dengan frekuensi.
Sedangkan waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu disebut dengan periode. Jadi dapat kita rumuskan dalam bentuk satu persamaan T sama dengan T per N. Sedangkan F sama dengan N per T. Di mana T ini adalah periode, satuannya sekon, dan T ini adalah waktu, satuannya juga sekon. Sedangkan N itu sendiri adalah jumlah getaran. Ini dia tidak mempunyai satuan. Sedangkan F ini adalah frekuensi. Frekuensi ini mempunyai satuan sepersekon. Adapun sama dengan 1 Hz. Hertz disingkat dengan Hz. Jadi sampai di sini materi kita untuk video kali ini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika materi ini terasa bermanfaat bagi teman-teman, mohon di-subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.